Kapannya di antara kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami pimpinan-Mu, kehadiran-Mu, firman-Mu, sehingga kami ini boleh membacanya dengan tepat. Kami boleh menggumulkannya dan menghidupinya secara bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, khususnya di dalam tempat ini yang bergulat dengan teks-teks kitab suci yang sama. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dipimpin oleh Roh-Mu, masuk ke dalam firman-Mu, dipersekutukan dengan Kristus, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam percakapan kita tentang aku adalah atau ego eimi yang berpredikat. Dan ini adalah ucapan ego eimi berpredikat yang ke-6 dari seluruh Injil Yohanes kita. Kita akan masuk di dalam percakapan dari Yohanes pasal 14. Saya mengajak kita bersama-sama buka dari Yohanes pasal 14. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam bahasa Indonesia ayat 6 sampai dengan ayat 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, yang pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk mengingat, saudara, bahwa di dalam khotbah-khotbah kita tentang teologi Yohanes, tentang pemikiran-pemikiran Yohanes, kita sama-sama mempercayai, saudara, bahwa Yohanes ini terutama adalah orang Yahudi. Apakah Yohanes itu mengerti hal-hal yang di luar Yudaisme, dan apakah dia mungkin dipengaruhi atau berespon kepada hal-hal yang di luar Yudaisme? Mungkin. Apakah Yohanes itu mengenal filsafat Yunani? Mengenal. Apakah Yohanes itu kemungkinan dia itu bersentuhan dengan protognostik? Kemungkinan. Tetapi primarily, yang paling utama, Yohanes adalah orang Yahudi. Jadi pemikiran-pemikiran dia yang paling utama adalah berasal dari Yudaisme. Nah, itu perlu untuk kita pegang, saudara, khususnya nanti ketika kita sama-sama berbicara tentang jalan. Saudara, ketika kita mendekati tulisan-tulisan kitab suci kita, saudara, kita itu perlu memiliki kesadaran akan hal ini, saudara, yaitu bahwa setiap kosakata yang kita dapati di dalam kitab suci kita, itu kita perlu menyadari bahwa kosakata, banyak kosakata, enggak semua ya, tapi banyak kosakata itu punya arti di baliknya yang bisa berbeda-beda di dalam satu dan pandangan yang berbeda. Misalkan, saudara, kata jalan itu dipakai, saudara, di antara orang-orang berfilsafat Yunani. Kata jalan juga dipakai di antara orang-orang Yahudi, saudara. Sementara, saudara, kita sangat percaya di dalam ini ya, saudara, di dalam penafsiran kita lebih cenderung untuk mempercayai bahwa Yohanes adalah orang Yahudi, sehingga ketika dia itu memperkatakan kosakata tertentu, saudara, misalkan jalan, misalkan hidup, misalkan keselamatan, misalkan Kristus, begitu kan ya, itu adalah kata-kata yang lebih banyak punya background Yudaisme, punya background perjanjian lama dan Yudaisme ketimbang background Yunani, termasuk nanti ketika mempercakapkan tentang logos dan lain sebagainya, saudara. Jadi, tapi kita tidak lagi bahas tentang logos, saudara. Kita bahas tentang jalan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, ya, memang rupanya jalan itu sudah muncul, saudara.
Konsep tentang jalan itu sudah muncul beberapa kali di dalam perjanjian lama, dan konsep tersebut makin lama makin mengkerucut di dalam era post-biblical, saudara. Jadi setelah era perjanjian lama selesai, saudara, rupanya konsep tentang jalan itu menjadi mengkerucut, saudara, menjadi satu buah pandangan tertentu di antara orang-orang Yahudi. Saudara kalau boleh ingat, saudara, Kristianitas ya, kekristenan sebelum nanti di Antioquia dikasih nama Kristen ya. Jadi kita ini ya, orang-orang Kristen ini ya, awal-awal percaya pada Tuhan Yesus dan sebagainya itu kan belum disebut sebagai Kristen, saudara. Butuh waktu kurang lebih sekitar 10 tahun, saudara, baru orang Kristen itu punya nama sebagai Kristen. Sebelumnya namanya mereka apa? Nah, saudara bisa tebak, saudara, nama dari sekumpulan orang-orang yang berasal dari antara orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Mesiasnya orang Yahudi itu sudah datang. Namanya apa, saudara? Sebelum mereka nanti di dalam Antioquia dikasih nama, saya coba bacakan sedikit ya dalam Kisah Rasul, saudara. Ayat 2. Ini peristiwa ketika Saulus akan menganiaya orang-orang Kristen. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi orang Kristen itu belum dikasih nama, belum punya nama, tapi namanya itu adalah jalan. Sebelum dia punya nama, namanya adalah jalan. Kenapa sudah kok namanya adalah jalan? Kenapa kok namanya bukan yang lain? Jawabannya simpel, karena ini adalah kumpulan Yahudi. Kalau kita melihat, saudara, misalkan ya di dalam catatannya Raymond Brown, saudara, sekte Qumran, saudara. Jadi golongan orang-orang yang mengelompokkan dirinya sendiri sebagai sekte Qumran. Mereka juga menyebut diri mereka sebagai pengikut dari jalan. Jadi, saudara, kita akan melihat bahwa pengertian yang akan kita deketi di dalam ucapan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan aku adalah jalan, itu terutama diambil dari pemikiran Yudaisme. Oke, kalau begitu, saudara, kalau begitu Yudaisme mengatakan jalan itu di dalam sense apa? Nah, saudara, saya ambil saja satu buah contoh dari teks perjanjian lama, saudara ya. Ada banyak contoh sebetulnya dikasih sama Raymond Brown, tapi saya ambil satu saja, saudara ya. Dari Mazmur 119, saya bacakan. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Jadi memilih jalan kebenaran itu artinya adalah memilih hukum-hukummu di hadapanku. Memilih jalan kebenaran itu artinya adalah hidup seturut dengan hukum Taurat, hidup seturut dengan Torah. Jadi dalam hal ini, saudara, sense tentang jalan itu terutama adalah sense tentang bagaimana kita hidup ketimbang theological sense. Nah, nanti kita akan lihat, saudara, maksudnya apa, saudara? Saudara, gini, saya pikir ya, dari ucapan I am sayings ya, dari ucapan aku adalah yang ada di dalam Injil Yohanes ya, salah satu yang sangat akrab di antara kita ya Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya setiap kita akrab lah dengan ini. Mungkin lebih akrab dengan ucapan Tuhan Yesus, aku adalah pintu, misalkan. Itu ya akrab juga, tapi lebih akraban yang ini, saudara. Saudara sekalian bahkan mungkin pernah mempercakapkan ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kita bahkan mungkin pernah mengucapkan ini ketika kita menginjili orang dan lain sebagainya. Saya pikir ini memang adalah satu buah teks yang sangat baik dan teks yang sangat tepat, saudara. Nah, tapi saudara, seringkali ketika kita menghayati teks tersebut, utamanya yang ada dalam benak kita itu adalah muatan teologisnya. Muatan teologisnya. Maksudnya gini, saudara. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa sih? Ya, kalau saudara disuruh sekarang ya, khotbah mendadak. Misalkan ya, sekarang saudara mendapatkan tugas khotbah mendadak dari teks ini. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kira-kira akan mengkhotbahkan apa? Dugaan saya, Anda akan khotbah kira-kira seperti ini ya. Misalkan ya, tahu-tahu Pak Kohan datang, yuk khotbah KKR regional. Gitu kan ya. Kapan Pak? Sekarang. Ini ada kekosongan dari pengkhotbah. Waduh, gimana ini? Saya masih bingung nih ayatnya. Nih, ini aja ayatnya. Ini kan juga ayat hafalan, mulai kecil juga kamu hafal. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka saudara akan khotbah apa? Saya duga saudara akan khotbah seperti ini. Saudara sekalian, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita kecuali Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia yang benar. Dan dia mau menjadi penebusan bagi kita. Oleh karena itu, di luar Kristus tidak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan. Itu namanya, saudara, teologia penebusan. Ya, jadi kita
menghayati ucapan Tuhan Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu artinya adalah bahwa ada sesuatu yang teologis di dalam dirinya Yesus, yaitu hanya di dalam Yesus saja ada pengampunan dosa sehingga kita boleh diselamatkan. Saya tidak sedang ingin menentang teologi itu, tetapi saudara, kalau kita menghayati kata jalan yang akrab di dalam telinganya orang Yahudi, itu terutama bukan makna teologisnya, tapi terutama adalah bagaimana hal tersebut muncul di dalam kehidupan keluar. Aku akan mengikuti jalan kebenaran, bukan supaya aku diselamatkan, supaya aku masuk surga, bukan. Aku akan mengikuti jalan kebenaran, yaitu aku akan mengikuti hukum-hukummu. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mendekati teks ini, sudah, sebagaimana asumsi kita bahwa Yohanes adalah orang Yahudi yang mengeluarkan kata jalan di dalam pola pikir Yahudi. Cukup jelas ya, saudara ya. Saudara, sekali lagi ya, sebagian besar di antara kita kemungkinan akan menjawab ketika ditanya, teks ini artinya apa? Kita akan mengatakan, karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Saya tidak menentang ucapan itu sekali lagi, saudara. Tapi saya senantiasa percaya bahwa setiap ucapan seperti ini perlu dilakukan tuning, saudara. Tuning. Jadi garis besarnya sudah betul, tapi kita perlu tanya lagi lebih dalam. Karena beberapa jargon diantaranya itu jargon yang tidak literal. Keselamatan, apa itu keselamatan? Masuk surga, apa itu surga? Penghapusan dosa, apa itu dosa? Kita masih bisa melakukan tuning, saudara. Banyak di antara kita yang punya itu di balik ucapan-ucapan tersebut ya. Jadi ini ada ucapan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Oke, saudara setuju ucapan itu, saya setuju ucapan itu. Tapi saudara, ucapan itu di dalam benak saya dengan di dalam benak satu demi satu Anda mungkin berbeda loh. Kata keselamatannya, waktu di unlock, dibuka, isi keselamatannya itu apa? Mungkin agak berbeda-beda, saudara. Nah, oleh karena itu saya percaya adalah baik untuk kita melakukan tuning. Saya percaya teksnya cukup jelas kok, ya. Teksnya cukup jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas toh teksnya, kalau tidak melalui Yesus tidak bisa datang kepada Bapa. Satu-satunya jalan adalah Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Itu clear, saudara. Nah, saudara, pada waktu zamannya saya dulu masih agak muda, saudara. Sekarang ya belum tua sekali, tapi sudah tidak semudah dulu, tentu saja, saudara. Pada waktu saya masih SMA, saudara. Ini ngomong seperti ini mungkin sulit ya, karena beberapa rekan sekalian yang dulu SMA-nya tidak mengalami ini dan pada waktu sekarang SMA juga nggak pernah mengalami ini. Sudah tahu nggak bahwa ada masanya, belum terlalu lama, bahwa radio itu pakai puter-puter. Kalau punya mobil, mobilnya itu masih mobil agak kuno, sudah. Itu kalau tuning, kalau sekarang kan itu ya otomatis, sudah. Pencet, dia cari, setelah itu langsung pas, gitu, dep, gitu kan ya. Kalau dulu nggak, sudah. Dulu kalau tuning radio itu mesti nyari-nyari begini, sudah. Jadi puterannya gede, kalau radionya itu agak bagus, punya saya termasuk yang agak bagus, sudah ya. Jadi tuningnya ada dua, sudah. Satu tuning, satu fine tuning, gitu kan ya. Yang satu gelombangnya gede, sekali diputer larinya cepet tuh, ya. Sekali diputer gini larinya cepet gitu. Cari KDS 8 hari Jumat malam classic rock, ya cari-cari itu, pas tuh ya sekitar jam 9:30 gitu, puter lalu, denger tuh lagunya Led Zeppelin, bener nih KDS 8. Tapi pertama-tama nyampe, sudah, itu biasanya ada distorsinya, saudara. Ada suara-suara lain tuh. Ini di sini ada lagunya Led Zeppelin, tapi kecampuran juga ada dangdutnya, ada keroncongnya, terus ada berita, terus ada yang lain-lain, ada lawak dan lain sebagainya. Ini sudah bener, stasiun radionya bener, tapi masih banyak distorsinya. Lalu kita lakukan fine tuning, saudara. Dipaskan sampai suaranya betul-betul pas, baru dia itu bisa bening, saudara. Saudara, saya pikir ya, ketika kita sama-sama mengatakan garis besar, hanya di dalam Yesus ada keselamatan, kita semua setuju. Tapi itu gambaran besar. Itu adalah ucapan besar. Kita perlu lakukan tuning, saudara. Dan kita perlu sadar bahwa frekuensinya Yohanes dengan frekuensinya kita sebagai orang Injili modern mungkin nggak sama. Cara mikirnya nggak sama. FM sama AM itu nggak sama, saudara. Nggak harus kita benturkan. Nggak harus yang satu salah. Nggak harus. Tapi simply tidak sama saja. Karena tidak sama itu, saya pikir ada baiknya kita melakukan tuning. Sekali lagi, saudara ya. Tidak harus kita benturkan mana benar mana salah. Tetapi kita sekarang sedang mendekati teksnya Yohanes. Tidak bisa dihindari. Setiap kita akan membaca teks ini, tidak bisa dihindari. Kita akan membacanya di dalam kacamata orang Injili modern. Tidak bisa dihindari. Karena kita adalah orang Injili modern, saudara. Tetapi ada baiknya kita melakukan fine tuning ya. Jadi sekali lagi saya bukan ingin membenturkan, tapi yuk kita coba lihat tuh yang dimasukkan di dalam Injil Yohanes tuh sebetulnya apa sih? Kita lakukan fine tuning, kita coba cari frekuensinya Yohanes ini ya. Dia lagi ngomongin apa, saudara? Jadi kita lihat ucapan ini ditaruh di dalam Injil Yohanes di dalam bagian apa?
Simpel kan ya, pertanyaan yang paling simpel ya. Ditaruh oleh Injil Yohanes bukan di pasal 3 loh, bukan di pasal 21, tapi di dalam pasal 14. Jadi apa artinya tuh? Pasal 14 itu apa? Saudara, dari sini kita perlu lihat sedikit saudara. Keunikan gaya tulis Yohanes dibandingkan dengan sinoptik. Keunikan ya, bukan keunggulan. Jadi ini bukan unggul-unggulan saudara ya. Saya agak capek loh ngomong seperti ini sebetulnya. Dalam kekristenan itu kita nggak perlu ya bicara unggul-unggulan siapa lebih jago dan lain sebagainya. Tapi ya simply berbicara secara berbeda, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, saudara, kita mendapati cara tutur mereka itu adalah cara tutur yang mainstream lah ya, biasa. Kita biasanya mendapatkan yang seperti ini, saudara, yaitu ya cerita dari awal sampai akhir. Di dalam cerita itu ada adegan-adegan, ada action itu nggak harus tembakan pukul-pukulan ya. Pokoknya ada action lah. Ada naik perahu, ada ngajar, ada sembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Ada action. Dan di tengah action itu tentu saja ada dialog. Ada ucapan-ucapan, ada ngajar-ngajar dan lain sebagainya. Film juga biasanya gitu kan saudara ya. Film itu biasanya tidak mengelompokkan di bagian tertentu. Berantem atau action, tapi actionnya pantomim saudara. Dan setelah itu di bagian khusus lalu ngomong panjang. Biasanya tidak begitu. Yohanes saudara rada-rada begitu. Meskipun tidak pantomim ya, tidak pantomim. Susah sekali loh bikin film pantomim, saudara. John Wick itu termasuk salah satu film yang menurut saya itu rada-rada pantomim ya. Dia berusaha untuk bicara tidak pakai ucapan verbal, tapi ya nggak bisa lepas, tetap ada ucapan verbalnya, meskipun minimal gitu ya. Dan saudara, kalau saudara perhatikan Yohanes, itu cara tuturnya ya. Pasal 1 sampai pasal 13 itu mirip dengan sinoptik. Cerita, Yesus begini, Yesus begitu, bertemu dengan murid dan lain sebagainya. Dan sambil bercerita itu ada dialog. Tapi sudah, setelah pasal 13, setelah Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya sudah, setelah itu sudah, langsung gak ada lagi action, gak ada lagi adegan. Sepenuhnya sudah akan mendapati final discourse atau farewell discourse gitu ya, ucapan pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir dalam Injil Yohanes, perjamuan malam ini. Jadi geraknya cepat tuh. Pasal 1 sampai pasal 13 sudah perjamuan malam. Saudara kalau lihat di dalam Injil Matius perjamuan malamnya pasal 26 sudah ya. Belakangan sekali. Ini enggak sudah. Mulai pasal 13 sudah perjamuan malam tuh. Sudah ucapan-ucapan perjamuan malam. Lalu sudah percakapan terus tuh. Diskursus. Ngajar terus ya. Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17. Baru di dalam pasal 18 back to action. Ya, jadi saudara kalau lihat Injil Yohanes kira-kira seperti itu. Ibaratnya film, actionnya itu dihabisin dulu di depan. Setelah itu dia makan waktu yang sangat panjang untuk ngomong. Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18 baru back to action. Nah saudara, ujaran-ujaran utama di dalam farewell discourse itu isinya apa? Maka kalau kita kepingin tahu isinya apa, coba dilihat saja saudara. Kulminasi ceritanya sebelum masuk di dalam pasal 14 itu apa? Kulminasi ceritanya adalah di dalam pasal 13. Tuhan Yesus dicatat bahwa pasal 13 ya seperti ini ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dalam dunia ini kepada Bapa. Jadi saudara membayangkan kalau ini sinoptik itu sudah di dalam pasal 26 gitu. Kalau Matius sudah ya, bagian akhir-akhir tadi di sini masih pasal 13. Sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi di dalam Injil Yohanes dicatat sudah, pasal 13 itu seperti kayak nyaris ya, penultimate lah ya. Ceritanya nyaris puncak sudah, sampai pasal 13. Sudah hari raya Paskah lah, kita tahu kan Tuhan Yesus disalibkan, mati, Jumat Agung, lalu Paskah. Kita tahu sudah, ini sudah dekat hari raya Paskah sudah, pasal 13. Dan dicatat Tuhan Yesus tahu dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Refer kepada apa? Refer kepada kematiannya. Betul ya? Tuhan Yesus akan mengasihi para muridnya dan dia akan mengasihi sampai pada kesudahannya. Mengasihi sampai sampai puncaknya. Sampai dikeruk lagi sudah nggak ada begitu ya. Sampai puncak sudah. Yaitu kita tahu apa sudah? Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu adalah settingnya. Yohanes pasal 13 sudah. Yesus sedang akan mati dan matinya dia adalah karena dia mengasihi para murid-muridnya dan dia mengasihi sampai kepada puncaknya. Dan hal itu di-highlight sudah di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 34 di mana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan diserahkan dan lain sebagainya sudah. Jadi Tuhan Yesus itu akan mati lah, pendek kata begitu sudah. Lalu sudah kita mendapati Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengalami itu. Tetapi sekarang aku memberikan kepada kamu satu buah perintah yang baru. Yaitu apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Saya bacakan ya.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lalu saya lanjutkan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti. Kelak engkau akan mengikuti. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikutimu sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara coba perhatikan, saudara. Coba perhatikan flow ceritanya, saudara. Perhatikan flow ceritanya. Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan, narator mengatakan, dekat hari raya Paskah, Tuhan Yesus sedang akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dekat hari raya Paskah, Tuhan Yesus sedang akan mati di atas kayu salib. Lalu dicatat dia mengasihi muridnya sampai kepada ujungnya. Dan dia berkata kepada murid-murid, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bukan cuma kamu saling mengasihi, tapi kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Which is artinya adalah saling mengasihi sampai kepada ujungnya. Saling mengasihi sampai mengkorbankan diri untuk orang yang dicintai. Kira-kira seperti itu, saudara. Lalu, saudara, Petrus berkata, kemana sih kamu perginya? Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu gak bisa ikut sekarang. Kamu gak bisa ikut sekarang. Loh, kok bisa? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tapi nanti kamu akan ikut. Nanti kamu akan ikut. Lalu Petrus menjawabnya, kok bisa sih gak bisa? Saya itu akan menyerahkan diri bagi kamu. Begitu kan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, no, kamu akan deny. Kamu akan menyangkal. Kamu akan kocar-kacir. Jadi yang dikatakan itu apa? Kurang lebih flow-nya seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi kamu dan aku mengasihi kamu sampai kepada ujungnya. Di dalam poin berkorban, sacrificial death. Dan hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dengan pola kehidupan, pola cinta yang berkorban seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sekarang belum bisa kamu pergi ke sana. Belum bisa pergi ke situ. Tapi jangan khawatir, nanti kamu akan bisa pergi ke sana. Lalu Petrus mengatakan, enggak, saya bisa. No, kamu akan deny. Kamu akan menyangkali agenda cinta kasih yang sampai kepada ujung ini. Saudara melihat flow-nya ya. Saudara, ini kan, gini loh. Saya coba tunjukkan kontrasnya, saudara. Seringkali kalau kita tidak sadar, saudara, kita cara bacanya itu begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kemana itu? Sorga. Kadang-kadang kan cara baca kita gitu kan, saudara. Tuhan Yesus di dalam kehidupan saat ini, enggak, kamu belum bisa ikut sama aku sekarang. Memang aku akan meninggal duluan, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi nanti kamu akan mengikuti aku, gitu kan ya. Jadi pembacaan kita biasanya cepat-cepat kita alihkan ke sana. Ke tempat aku pergi, kamu gak bisa pergi sekarang. Kenapa? Karena dia perginya ke sorga. Tapi nanti kamu juga toh akan masuk sorga. Lalu kamu nanti akan bersama-sama dengan aku lagi. Tapi no, bukan itu sudah. Kalau kita lihat ya dari flow of thought-nya sudah. Bahkan nanti Petrus akan mengatakan, saya bisa mengikuti kamu sekarang. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak bisa, Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak bisa karena kamu masih di sini, gua di sana. Tapi tidak bisa karena apa? Karena kamu akan menyangkal. Kamu akan gak cocok dengan agenda ini. Kamu akan menyangkali agenda ini. Kamu akan menyangkali aku dan kamu akan pergi, saudara. Dan hal itu membuat murid-murid jadi sedih. Nah, saudara, buat saya ini menarik ya. Nanti dalam pasal 14 ya, Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, jangan sedih. Percayalah pada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana mempersiapkan tempat, lalu aku datang kembali dan aku bawa kepadaku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalau kita membaca teks ini di dalam lanjutannya dengan bagian yang tadi, artinya bisa sangat berbeda dengan yang selama ini kita pikirkan. Yang selama ini kita pikirkan kemungkinan. Saya duga, dan ini saya mendapati cukup banyak orang berpikiran seperti ini, saya sendiri juga juru pikirannya seperti itu. Kira-kira seperti ini. Tuhan Yesus itu akhirnya ditangkap, lalu dia disalibkan, mati, dan lain sebagainya. Muridnya itu kocar-kacir, gitu kan, saudara. Tapi muridnya akan mengalami penganiayaan dan kesulitan, tapi jangan khawatir. Di tengah-tengah penganiayaan, kesulitan ini, jangan khawatir, bertahanlah. Karena kehidupanmu bukan cuma ada di sini saja. Nanti Tuhan akan menyediakan tempat bagimu di sorga. Dan setelah di sana tempatnya ready, maka kamu akan dipanggil pulang kepada Dia. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, saya tidak sedang against konsep itu. Tetapi saya tidak percaya bahwa hal itu adalah hal utama yang diajarkan di sini. Saudara bedakan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan begini ya, saudara sekalian,
Kehidupan kita di tengah dunia ini diwarnai banyak sekali kesulitan. Ada penganiayaan, ada penderitaan. Mungkin gak penganiayaan secara langsung, tapi ya kalau kita mau hidup lurus kita jadi teraniaya secara ekonomi dan lain sebagainya. Ada penganiayaan, ada penderitaan dalam kehidupan ini. Tapi tenang, kehidupan ini cuma sementara. Nanti setelah kehidupan ini selesai kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara, saya tidak akan against ucapan itu. Ucapan itu ya saya sendiri juga percaya. Hanya saja saya tidak percaya bahwa ucapan itu adalah apa yang sedang diajarkan oleh Yohanes pasal 14. Nah, Yohanes pasal 14 sendiri, sekali lagi ya, kalau kita boleh coba tune frekuensinya Yohanes. Dia ini lagi ngomongin apa? Balik lagi saudara. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa itu apa? Celestial heaven. Well, kalau kita lihat dari Yohanes sendiri, ini kita pernah bahas sudah ya. Di dalam pasal 2, yang disebut sebagai rumah Bapa itu apa? Bait suci Yerusalem. Kamu menjadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Jadi rumah Bapa yang dimasukkan di dalam Yohanes sudah, bukan celestial heaven sudah. Saya pernah menyendir dengan agak keras sudah ya. Orang-orang yang punya pikiran yang secara serampangan akhirnya nanti akan menyuruh Tuhan Yesus untuk menjadi housekeeping dari hotel sorgawi. Housekeeping gitu kan ya. Jadi yang dilakukan sama Tuhan Yesus apa? Sekarang tuh housekeeping, dia siapin kamar di surga. Lagi making bed ya. Mungkin nyapu-nyapu kamar sampai kamarnya rapi, siap. Dia balik lagi. Sekarang giliranmu. Kamar 402 sudah siap. Ayo Eko pulang gitu kan ya. Kamar berapa sudah siap? Loh kok enak saja sudah. Tuhan Yesus itu bukan housekeeping surgawi sudah, bukan. Nah, Agustinus mengatakan sudah, dia mempersiapkan tempat bagi kita dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan kita. Ini Agustinus yang ngomong sudah, dikutip sama Raymond Brown sudah. Jadi Yesus mempersiapkan tempat bagi kita dengan cara dia mempersiapkan kita supaya fit dengan tempatnya. Saudara, kalau kita ngomong-ngomongan ini aja ya, logika-logikaan saudara. Jadi ini apa? Di luar dari skop eksegese ya saudara. Saudara, rumah Bapa, tempat Bapa, kerajaan sorga, itu masa perlu dipersiapkan lagi saudara? Apa yang kurang sempurna? Saudara, gini. Saudara coba bayangkan ya, andai kata. Coba bayangkan misalkan saudara ya, saya itu adalah seorang dari kampung yang tidak terdidik, tidak pernah sekolah saudara. Lalu satu orang, itu entah karena kejadian apa atau karena saya menang lotre atau apa, menghadiahi saya mobil yang paling canggih di seluruh dunia. Paling canggih, paling nyaman, dan saudara tahu ya, mobil itu ya, saya pernah baca-baca sedikit saudara ya. Yang canggih, yang nyaman ya. Orang-orang yang desain ya interior mobil, cari supaya bisa nyaman itu seperti apa ya. Misalkan dikasih budget itu limitless ya. Unlimited, budgetnya nggak ada limitnya saudara. Orang-orangnya Mercy, BMW, yang apa ya, Lexus gitu kan, yang pengen bikin mobil itu nyaman saudara. Mereka tuh disuruh keliling dunia saudara. Suruh keliling dunia, kamu cicipi semua hotel yang paling mewah, masuk ke dalam kamar yang paling mewah, kamu dapat sense tentang kemewahan, kecanggihan itu apa. Setelah itu import tuh masukkan ke dalam mobil. Jadi mereka survei keliling saudara, sampai akhirnya sedapat mungkin mobilnya itu jadi canggih, compact, nyaman, dan luar biasa lah pokoknya seperti itu saudara. Sementara saya saudara adalah orang yang mungkin belum pernah naik mobil sama sekali. Kalau kemana-mana naiknya kuda sama naik sapi, bayangkan begitu saudara ya. Lalu tahu-tahu dapat lotre saudara, mobil seperti itu saudara. Lalu saudara, oke, kita persiapkan mobil itu. Persiapkan mobilnya atau persiapkan sayanya, sudah? Better persiapkan sayanya, kan? Mobilnya sudah sempurna, sudah. Itu sudah riset, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah. Mau ditambah lebih sempurna lagi nggak bisa, sudah. Sudah nggak bisa, sudah. Saya rubah warnanya pasti jadi tambah lebih jelek, sudah. Sudah dipikirkan sesempurna mungkin, sudah. Detailnya itu, empuknya, lalu apa? Ergonomisnya, sudut duduknya dan semua sudah dipikirkan sebaik mungkin, sudah. Yang perlu dipersiapkan apa? Yang naik dipersiapkan. Jangan nanti masuk bingung itu masukkan kuncinya di mana? Nggak begitu. Ini caranya adalah suaramu dipaskan. Jadi cara nyalakannya gimana? Engine start. Nah begitu ya. Cara menyalakan gitu. Jadi saya mesti dilatih sudah supaya nggak kayak orang udik cari-cari tempat masukin kunci, cari tempat pencet start stop engine-nya mana? Nggak ada. Ini pakai voice command. Engine start gitu kan ya. Terus ini caranya ngatur ininya gimana ya? Saya cari tuas-tuasnya kalau nggak ada. Nggak ada. Itu semua pakai voice command begitu kan ya. Coba paskan dengan punggung saya. Wah, dia bisa ngepasin sendiri. Misalkan begitu kan, saudara. Yang perlu dipersiapkan siapa? Yang mesti di sekolahin adalah orangnya, saudara. Rumah Bapa nggak perlu dipersiapkan lagi, saudara. Kerajaan sorga. Dan apalagi, saudara, kalau kita mengacu pada pasal 2. Pasal 2, saudara. Rumah Bapa itu apa? Bait suci Yerusalem, dan Kristus mengatakan rubukan bait suci ini bangun dalam 3 hari, saudara. Artinya apa? Artinya adalah tubuh Yesus sendiri. Kristus mau disempurnakan lagi seperti apa, saudara? Kita nggak bisa menyempurnakan Kristus, sudah sempurna dia. Yang mesti disempurnakan adalah apa? Kita yang dipersiapkan untuk bisa dipersatukan dengan Kristus.
Tuhan Yesus mengatakan, jangan sedih. Jangan sedih hatimu. Kamu nggak bisa, tapi kamu akan bisa. Kamu belum bisa sekarang, tapi later kamu akan bisa. Jadi mereka dikatakan bahwa kamu jangan bersedih. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menggumulkan ini, saudara. Meletakkan kesedihan. Meletakkan kesedihan secara tepat. Kalau kita membaca secara umum, saudara, lepas dari frekuensi Yohanes, mungkin kita akan punya jenis kesedihan seperti ini, yang nggak apa-apa juga, oke juga. Cuman itu bukan kesedihan ala Yohanes, tapi nggak apa-apa juga. Jadi ya, kita punya kesedihan, sekarang kita menderita, tapi nggak apa-apa. Ada pengharapan nanti kita akan ada di dalam rumah Bapa. Fine, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngikutin sama frekuensi Yohanes, kesedihan kita adalah apa? Karena sekarang kok saya belum bisa seperti Yesus. Saya belum bisa dipersatukan dengan Dia. Saya belum bisa mengasihi sesama saya, saudara saya, till the end. Saya belum bisa itu. Itu menjadi kesedihan kita, saudara. Dan Tuhan Yesus menjawab, saudara, berkenaan dengan kesedihan itu, kamu akan bisa. Kamu akan mencapai jalannya. Bagaimana jalannya? Tuhan Yesus mengatakan, I am the way. Akulah sang jalan itu, saudara. Jadi, ketika kita itu, saudara, ingin hidup mengasihi sesama sampai kepada kesudahannya, Yesuslah jalannya. Saudara, kita mungkin orang Injili sangat akrab dengan kata-kata. Kalau kita ingin diselamatkan, Yesuslah jalannya. Itu fine. Betul, saudara. Tapi kita boleh korek lebih lanjut di dalam versi Yohanes. Kalau kita ingin diselamatkan, artinya apa tuh? Artinya diselamatkan itu apa? Artinya diselamatkan itu adalah bersekutu dengan Kristus, yang artinya adalah mencintai sesama sampai kepada ujungnya. Jalannya apa? Jalannya adalah Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah sang kebenaran. Kenapa? Karena Dia adalah sang hidup itu sendiri. Yesus hidup di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam Yesus. Dan Dia adalah kebenaran yang menyatakan Bapa itu secara real di dalam tubuhnya Yesus, saudara. Saudara, Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Oke dah. Sekarang show me Bapa itu seperti apa. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, Musa pernah mengucapkan ucapan seperti itu, saudara. Bahkan ya, kalau kita cek di dalam versinya Septuaginta, di dalam versinya kita, Masoretic kan ngomongnya, show me thy glory. Di dalam versi Septuaginta, saudara, show me yourself. Tunjukkan saya, Tuhan, saya pengen melihat engkau. Kira-kira gitu ya. Bukan cuma melihat cahaya kemuliaan Tuhan, tapi Musa berkata, Tuhan, saya pengen melihat engkau. Dan dikabulkan nggak sama Tuhan? Dikabulkan. Dengan taruh di dalam ceruk gunung, lalu terus Tuhan lewat dengan apa, angin dan lain sebagainya, saudara. Jadi, saudara, dalam hal ini, saudara, Filipus sekarang minta, saudara, tunjukkan deh Bapa itu kepada saya. The way, kayak Musa dulu minta, dan ya kira-kira saya bisa mendapatkan pertunjukannya lah, seperti apa, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan Yesus menjawab, loh, kamu pengen ditunjukkan? Ya ini, kamu lihat ini. Lihat apa? Lihat Yesus. Kamu akan melihat Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya itu kalau kamu ingin melihat Bapa. Bapa itu dinyatakan secara sempurna, real, di-reveal secara sempurna. Ya di dalam Kristus yang naik di atas kayu salib itu, saudara. Maka selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahkan ya, ketika kamu datang melalui aku yang adalah sang jalan dan kebenaran dan hidup itu, Dia adalah jalan karena Dia adalah sang kebenaran, Dia adalah jalan karena Dia adalah sang hidup. Dan ketika kamu melalui Yesus, kamu akan sungguh-sungguh dipersekutukan dengan Yesus, sehingga kamu akan pertama-tama melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Tapi enggak stop sampai di sana, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibandingkan Yesus hari itu, pekerjaan-pekerjaan itu akan lebih besar. Apa artinya, saudara? Simple, saudara. Artinya simple kalau kita dekat dengan Yohanes ini, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan membawa kamu kepadaku. Sekarang sih memang masih belum bisa, tapi aku akan bawa kamu kepadaku. Kamu akan dipersatukan dengan Kristus. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka tidak heran pekerjaan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Dan setelah Yesus naik, Yesus itu kan punya umur pelayanan ya. Waktu, kesempatan, kans melayani Tuhan. Roughly, seperti yang dipercaya oleh banyak orang, sekitar 3 tahun kan ya. Dia dipersiapkan oleh Tuhan, hidup sejak lahir sampai sekitar umur 30-an. Umur 30-an dia mulai pelayanannya sampai sekitar 3 tahunan, saudara. Jadi Yesus itu melakukan pelayanannya dia secara sangat efektif, saudara. Di dalam catatan Injil kita kurang lebih sekitar 3 tahun, saudara. Waktunya dia cuma 3 tahun, saudara. Dan dia melakukan banyak sekali hal. Tapi dia tidak melakukan semua hal. Dia bahkan tidak melakukan semua hal yang perlu untuk digenapkan di seluruh dunia ini. Tidak, saudara. Dia melakukan bagiannya dia, saudara. Cuman
Dia mengatakan saudara, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita dibawa ke rumah Bapa yang adalah tubuh Kristus sendiri saudara. Maka kita diajak untuk terus mengerjakan pekerjaan Kristus terkemudian saudara. Yesusnya secara fisik sudah gak kelihatan, tapi yang dikerjakan tetap adalah pekerjaan Yesus. Sehingga kita mendapati ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara, saya tidak sedang ingin boasting saudara ya. Tuhan Yesus tidak bangun CIT di tanah 4,4 hektar saudara, tidak. Tuhan Yesus tidak bikin bangunan gereja, tidak bikin sekolah, tidak bikin sekolah teologi, tidak bikin gereja, saudara. Tidak. Dia bahkan tidak tulis buku, saudara, satu pun dia tidak tulis buku, saudara. 3,5 tahun saja pelayanannya dia, saudara. Tapi dia terus melakukan pekerjaannya, terkemudian yang makin lama makin besar. Dan core-nya tetap sama, saudara. Yaitu apa? Core-nya adalah dengan cara memberikan cinta sampai kepada ujungnya. Saudara, saya terus terang saja saudara ya, terus terang saja. Saudara kalau mendengarkan sharing seperti tadi ya, Pendeta Stephen Tong menurut saya adalah salah satu orang yang paling pandai di dalam menggerakkan orang. Menurut saya saudara, saya paling banyak digerakkan untuk melakukan sesuatu ketika mendengarkan beliau bicara saudara. Tapi terus terang saja, kalau disuruh janji iman di dalam jumlah yang agak lumayan, dan di dalam satu buah kesadaran bahwa ini adalah pekerjaan Pak Tong, saya sih nggak mau ya. Meskipun saya akan lebih mau melakukan sesuatu untuk dia daripada untuk orang lain. Tapi buat saya nama Pendeta Stephen Tong itu nggak cukup. Kalau saya melakukan pekerjaannya Pendeta Stephen Tong, kayaknya ya nggak usah terlalu sungguh-sungguh lah begitu kan ya saudara. Tapi saudara, bukankah kita percaya saudara, yang dilakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukankah kita percaya yang dilakukan itu juga adalah pekerjaan Kristus saudara. Beberapa kali saudara, setiap kali kalau kita mau KKR ya, setiap tahun sudah, saya selalu mengatakan sudah, kalau ini adalah pekerjaan Pendeta Stephen Tong, sudah nggak usah terlalu sungguh-sungguh, nggak apa-apa. Pertaruhannya kecil. Sudah sangat sungguh-sungguh, ya paling banter yang didapatkan apa ya, pujian dari Pak Tong. Apalagi kalau Anda yang melakukan, Anda tidak dapat pujian sama sekali gitu. Yang dipuji-puji kan saya antar, gitu kan ya. Anda kan tidak dapat pujian sama sekali. Kalaupun pekerjaannya jadi jelek, juga pertaruhannya kecil, paling dimarahin. Dan biasanya dimarahin juga saya, begitu kan. Makanya saya katakan, kalau kita itu cuma percaya bahwa KKR ini adalah pekerjaan Pendeta Stephen Tong, ya tidak usah sampai terlalu serius di dalam berbagian. Tapi, kalau kita percaya ini adalah pekerjaan Kristus yang terus dikerjakan, tidak bisa tidak, saudara. Kita akan rolling, kita akan sedih hatinya. Kita akan sedih hatinya kalau tidak bisa berbagian. Tuhan Yesus mengatakan, jangan sedih hatimu. Jangan sedih hatimu, gitu kan ya. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gelisah. Di rumah Bapakku, maksudnya apa? In Christ, di dalam Kristus, itu banyak tempat tinggal. Sekarang masih belum bisa, tapi later akan bisa. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes ini, jangan jauh-jauh saudara ya. Kita mungkin berpikir, sekarang belum bisa sempurna seperti Kristus, tapi nanti setelah Kristus datang kedua kali, loh jangan jauh-jauh saudara. Ini gak bicara Kristus datang kedua kali saudara. Petrus nanti akan mengatakan, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sudah 3 kali saudara. Dan setelah itu nanti baru di dalam akhir Injil Yohanes dia sudah mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali diucapkan dan dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah itu dikatakan di dalam hidupmu juga. Di dalam hidupmu juga. Ketika kamu tua, nggak tunggu sampai Yesus datang 2 kali. Saudara. Ketika kamu tua, kamu akan stretch. Tanganmu akan ditarik dan kamu akan dibawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki, tapi kamu akan mengikut aku. Ikutlah aku. Dan Yohanes mencatat hal itu dicatat untuk menceritakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan Tuhan. Saya coba bacakan saudara ya. Ini ya. Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus mengatakan saat ini belum bisa. Kamu belum bisa mengasihi sampai kepada ujungnya, belum bisa. Jangankan mengasihi sampai pada ujungnya. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Speednya cepet banget tuh. Sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkalnya 3 kali itu. Hat-trick menyangkal tuh. Kagak. Baru kukuruyuk begitu kan. Hat-trick cepet banget tuh. Kamu itu parah. Sekarang belum bisa. Tapi nanti kamu akan bisa. Nantinya kapan? Lu enggak tunggu Tuhan Yesus datang 2 kali sudah. Sampai dalam Yohanes pasal 21 sudah dikatakan bahwa ini menunjukkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Saudara, kita juga bisa katakan sudah di dalam kehidupan kita saudara. Saat ini kalau kita ditanya, mengasihi orang sampai kepada ujungnya, ya enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kita akan bisa. Enggak tunggu Tuhan Yesus datang 2 kali juga, saudara. Ketika Roh Kudus bekerja, kita dipersatukan dengan Kristus. Dan hal itu terjadinya apa, saudara? Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita itu butuh, kita minta kekuatan doa. Bukan doanya sendiri yang berkuasa, saudara. Tapi karena kita itu bersekutu dengan Kristus. Dikatakan,
Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, tentu kita tidak mengartikan ini, saya mau minta Ferrari, misalnya gitu kan ya. Tentu ini kita lagi dipersatukan dengan Kristus, saudara. Saya pikir, saudara, orang yang dipersatukan dengan Kristus tidak punya kreativitas permintaan yang jenis kayak begituan. Kreativitas itu kan bisa positif, bisa negatif, saudara. Ada kreativitas yang positif dan negatif. Ada kreativitas yang ya minta yang kayak begitu-begitu ya. Saya kepingin terbang atau ya kepingin itulah, saudara. Kita akan menjadi orang yang dipersatukan dengan Kristus sehingga pikiran-pikiran kita, kehendak-kehendak kita yang kita ingin lakukan adalah seperti apa yang ingin dilakukan oleh Kristus, saudara. Maka, saudara, kita dipersatukan dengan Kristus, kita akan berlutut dan berdoa, minta, Tuhan kasih sama saya ini. Jangan sampai tidak dikabulkan. Kasih saya ini. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan janji. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Ada banyak tempat tinggal di dalam rumah Bapakku. Kamu akan tetap bisa bersekutu. Melalui Yesus yang adalah sang jalan, yang dia adalah kebenaran dan hidup itu, maka kita akan bersekutukan dengan dia, dipersekutukan dengan Bapa, berdoa kepada dia, dan kita akan mendapati diri kita, saudara. Diri kita dipakai oleh Tuhan untuk berada di dalam jalan ini. Mengasihi sampai kepada ujungnya. Terakhir, saudara. Tapi mengasihi itu kan tidak mudah ya. Mengasihi itu tidak mudah. Ini pengulangan, saudara. Saya pernah mengucapkan ini dalam saat teduh, saudara. Saudara, kita itu tidak membenci itu satu hal. Tidak membenci itu sendiri sudah kadang-kadang tidak terlalu mudah, saudara. Tapi tidak membenci itu kan tidak sama dengan mengasihi, saudara. Mengasihi itu positively mendambakan yang baik terjadi dalam diri Anda, gitu ya. Dan itu nggak gampang, saudara. Saudara, di dalam anak-anak sekolah minggu terlihat, di dalam anak-anak remaja dan pemuda mencolok, di antara orang dewasa pun ternyata ada. Saya juga ambil contoh, saudara. Misalkan, saudara, ada retreat NRIC Revo 500. Anak-anak remaja, saudara, itu pikirannya itu serius sekali itu. Saya di dalam kereta api sama siapa, di sana satu kamar sama siapa, itu pikirannya serius, saudara. Buat anak-anak remaja itu merubah seluruh suasana retreat, saudara. Padahal NRITC sudah tahu kan ya. Isinya itu dari pagi sampai malam sesi terus tuh. Dari pagi sampai malam di dalam ruangan khotbah, saudara. Tapi, saudara, di dalam waktu-waktu yang sedikit saja Anda di kamar sama siapa, itu isu serius tuh. Bisa ada request ini, saudara. Dan panitia, saudara, bagian akomodasi, mereka juga nggak acak, saudara ya. Kayak dikocok kartu, terserah gitu. Pokoknya laki perempuan pakai algoritma aja. Enggak, saudara. Juga mereka ceknya sama-sama dari Malang, sama-sama ini. Jadi biasanya ada yang dari Malang sama dari Malang gitu ya. Supaya apa? Akomodir tuh anak-anak remaja. Saudara tanya, kalau orang dewasa masih gitu enggak? Masih. Ayo jujur saja, masih. Anda sekamar sama siapa? Gak usah jauh-jauh retret 4 hari, saudara. Yuk kita sama-sama pergi ke Batu tuh, jalan-jalan, persekutuan udara terbuka ke Batu. Satu mobil sama siapa dalam perjalanan setengah jam saja bisa isu, saudara. Orang dewasa, saudara. Jadi sekarang ngomong, mengasihi sampai kepada ujungnya. Loh, gak gampang loh, saudara. Kalau mengasihi sampai pada ujungnya kepada orang-orang yang kita kepengen satu mobil, ya mungkin masih agak mending, saudara. Tapi yang kita bahkan satu mobil selama setengah jam pun kayaknya aduh unbearable gitu kan ya. Itu kan tidak mudah, saudara. Saudara, saya ingin ajak kita untuk lihat ini ya, simpelnya, saudara. Tuhan Yesus mengasihi itu seperti apa, saudara? Saya percaya, saudara. Ini cuman percaya-percayaan. Saudara tidak percaya juga tidak apa-apa. Ini tidak ada dasar tekstualnya. Tapi saya duga di dalam asumsi bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya. Tuhan Yesus ketika disuruh pilih satu kamar sama siapa, satu mobil sama siapa, saya percaya dia juga punya preferensi. Manusia, saudara, punya preferensi. Sama ini kayaknya lebih oke, sama ini kayaknya lebih fun. Gitu. Dia punya preferensi. Cuman, keputusan yang diambil mungkin berbeda dengan preferensinya. Mengasihi itu, saudara, tidak harus punya chemistry secara, kalau ngobrol sama lu kayak enak, saudara. Saudara bisa coba bayangkan, saudara. Tuhan Yesus suruh ngobrol sama kita enak enggak sih bagi dia? Gak enak belas, saudara. Gak enak sama sekali, saudara. Kita itu adalah orang-orang yang battery draining lah dibandingkan Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus suruh kumpul sama kita, yang gak enak sama sekali, saudara. Ucapan kita, tindakan kita unbearable, saudara. Tapi, saudara, dia memilih. Dia nggak harus happy ya senang sekali saya kumpul sama kamu. Waduh, sudah lama kangen. Nggak tentu, saudara. Karena kita orang berdosa, dia orang suci, saudara. Namun, saudara, dia memilih, saudara, untuk bersekutu bersama dengan orang-orang penuh dengan kelemahan. Nggak tentu sesuai dengan preferensi hatinya, tapi dia memilih untuk datang dan mengasihi, berdedikasi, mengharapkan yang terbaik bagi kamu, dan mengasihi sampai kepada ujungnya. Saudara, tentu
Itu ada muatan teologisnya, Yesus menebus kita. Tapi sekali lagi saudara, saya ingin ngajak kita untuk merenungkan ini saudara. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ketika kita berpikir tentang jalan, tekanan utamanya bukan urusan teologisnya. Saudara tidak mungkin bisa mati menebus namanya orang lain, gak bisa saudara. Tetapi kita mengikuti jalannya saudara. Hidupnya, orang yang dipersekutukan dengan Kristus. Di dalam doa, kita dipanggil untuk berkomitmen mengasihi dia. Mengasihi dia, mengasihi dia sampai kepada ujungnya. Dan manifestasinya bisa macam-macam. Salah satunya saudara, kita bisa melihat ya, misalkan ya CIT. Saudara, bukan cuma CIT ya. Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan banyak sekali saudara yang kita bisa lakukan saudara. Dan kita melihat ya, banyak loh pekerjaan Tuhan di dalam sinode kita saudara. Yang kalau mau dicek-cek ya secara finansial, dated sampai sekarang saudara ya. Nggak menghasilkan keuntungan. Cek saja misalkan sekolah Logos atau apa Calvin atau CIT ini sudah, atau ASJ, atau Aula Simfonia, ASJ, Aula Simfonia, Sofilia Art Center sudah. Berapa banyak yang menghasilkan keuntungan sudah? Itu beban terus-menerus sudah. Tapi sudah, karena ceritanya adalah mencintai till the end dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya Yesus yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktunya dia. Jadi sekarang kita juga sama-sama yang dilakukan tetap adalah pekerjaan Kristus. Jadi bukan kita lebih besar dari Kristus, tapi pekerjaan Kristus itu even growing bigger dan besar makin besar dan cuman ketika makin besar itu kita ada di dalamnya. Saya pikir kita patut sedih loh kalau kita tidak ada di dalam. Dan ketika kita sedih, kita mendengarkan penghiburan dari Tuhan Yesus. Jangan sedih hatimu, jangan takut, jangan gelisah. Ada banyak tempat tinggal di dalam rumah Bapakku. Kita dipersatukan dengan Kristus, di dalam Kristus yang adalah sang jalan itu, di dalam doa, kiranya kita boleh betul-betul bersekutu dengan agendanya Kristus. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk dalam hidup kami, yang cuma satu kali ini, kami boleh mengenal Engkau dan mengenal Kristus yang Engkau utus. Kami bersyukur karena Kristus telah menjadi jalan bagi kami, sehingga kami boleh sampai kepada rumah Bapa yang adalah persekutuan dengan Kristus sendiri. Kami ingin Tuhan di dalam kehidupan kami ini, kami boleh juga membaktikan hidup kami untuk mencintai bahkan orang-orang yang saat ini secara preferensi kami tidak sukai. Kami boleh mencintai sampai kepada ujungnya seperti Kristus telah mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh rindu bahwa pekerjaan Kristus, pekerjaan Bapa nyata di dalam kehidupan Kristus yang dimanifestasikan di dalam gereja sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita